إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله Allah tabaraka wa ta'ala telah menjadikan amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar sebagai bagian dari kehidupan dan sifat para nabi-nabi dan rasulnya. Allah telah menjelaskan hal tersebut dalam firman-Nya Quran surat Al-A'raf. Allah berfirman, "Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar." Para nabi-nabi Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada umatnya agar menjalankan yang ma'ruf dan melarang mereka dari melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Allah tabaraka wa ta'ala telah menjadikan amar ma'ruf dan nahi mungkar sebagai tanda dari tanda hamba-hambanya yang beriman. Allah jelaskan hal tersebut di dalam firman-Nya Quran surat An-Nahl. Allah berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun." Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh untuk menegakkan keadilan dan berbuat kebajikan dan mencegah dari melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar dan permusuhan. Dia Allah tabaraka wa ta'ala memberi pelajaran kepada kalian agar kalian senantiasa menjadi orang-orang yang mengingatnya. Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan amar ma'ruf dan nahi munkar sebagai bukti kebaikan kaum mukminin. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan ke tengah-tengah manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika demikian keadaannya,
maka menjadi satu kewajiban bagi segenap kaum muslimin dan khususnya para da'i ilallah untuk menjadikan amar ma'ruf dan nahi mungkar sebagai wasilah dalam menyampaikan perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia. Menjadikan amar ma'ruf dan nahi mungkar sebagai peringatan bagi orang-orang yang lalai. Menjadikan amar ma'ruf dan nahi mungkar sebagai pengingat bagi orang-orang yang senantiasa menerima nasihat. Serta menjadikan amar ma'ruf dan nahi mungkar sebagai satu sarana untuk menciptakan ketenangan dan ketentraman di muka bumi. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah amalan yang besar. Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan pahala yang besar bagi siapa yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyatakan, Innal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar min aujabil a'mali wa afdaliha wa ahsaniha. Sesungguhnya amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah kewajiban atau amalan yang paling wajib, paling utama dan paling baik. Sebaliknya, orang yang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, enggan untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, ia akan berjumpa dengan kehancuran, kebinasaan dan malapetaka seperti yang telah menimpa umat-umat yang dahulu. Allah tabaraka wa ta'ala mengabarkan kepada kita dalam firman-Nya Quran surat Al-Maidah. Allah berfirman, Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Daud alaihi salam dan melalui lisan Isa ibnu Maryam. Yang demikian itu karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batasan. Mereka enggan untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran yang dilakukannya. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Sungguh jelek apa yang mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka siapapun yang hendak menegakkannya, ia tidak boleh keluar dari apa yang telah diinginkan dan ditentukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian khusus bagi siapa yang ingin menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang pertama adalah as-sabr wal ihtisab. Harus senantiasa bersabar dan mengharap keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar akan menjumpai berbagai macam ujian dan cobaan. Karena itu tidak boleh ia terbawa oleh perasaan-perasaannya dan tidak boleh pula hanyut dengan emosi-emosinya, yang justru hal tersebut akan menyebabkan dirinya melakukan perkara-perkara yang berlawanan dengan syariat itu sendiri. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, La budda an yakuna haliman saburan ala al-adha, fa innahu la budda an yahsula lahu al-adha. Menjadi satu keharusan bagi orang yang hendak beramar ma'ruf dan bernahi mungkar agar memiliki sikap ketenangan dan kelembutan serta sabar dalam menghadapi ujian.
Karena siapapun yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ia pasti akan berjumpa dengan ujian. Siapa yang tidak sabar dan tidak tenang di dalam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, maka yang akan timbul adalah keruksakan yang begitu besar daripada kemaslahatan yang ingin dicapai. Yang kedua, al-ilmu bil ma'ruf wal munkar. Yang kedua adalah mengetahui perkara-perkara yang ma'ruf dan mengenali perkara-perkara yang munkar. Ini adalah perkara yang sangat penting agar seseorang yang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar tidak justru mengingkari yang ma'ruf dan memerintah kepada yang mungkar. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, la budda bil ilmi bil ma'ruf wal munkar wat tamyiz bainahuma. Menjadi satu keharusan bagi siapa yang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar untuk mengetahui hal-hal yang ma'ruf dan mengenali perkara-perkara yang mungkar serta membedakan antara keduanya. Karena sesungguhnya banyak di antara manusia ketika keadaannya tidak mengetahui yang ma'ruf dan tidak mengenali yang mungkar, mereka justru terjerumus ke dalam pelanggaran-pelanggaran yang telah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa nas'alullaha ta'ala an yaj'alana mimman yaqumu bi syari'atillahi zahiran wa batinan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkara yang ketiga yang harus diperhatikan bagi siapa saja yang ingin beramar ma'ruf dan bernahi mungkar adalah mengukur maslahat dan mafsadah. Mengukur maslahat dan mafsadah adalah sesuatu yang tak kalah pentingnya dari hal-hal yang telah disebutkan di atas tadi. Serta bagi siapa yang hendak beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, haruslah memilih salah satu di antara dua keadaan ini ketika saling bertabrakan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, la yajuzu inkarul munkar bima huwa ankar minhu. Tidak diperkenankan mengingkari kemungkaran dengan sesuatu yang justru lebih mungkar darinya. Karena itu hurrimal khuruj ala wulatil amri bisayf li ajli al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Syariat mengharamkan untuk mengadakan pemberontakan terhadap penguasa dengan senjata atas nama amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Seorang laki-laki pernah datang kepada sahabat Ibnu Abbas, kemudian meminta izin untuk mendatangi para penguasa dan melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar di hadapan mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berfatwa, jangan kau lakukan hal tersebut jika akan menyebabkan para penguasa membunuhmu atau melukaimu. Demikian pula sahabat Hudzaifah ibn Yaman ketika ada orang-orang Khawarij yang hendak mengajaknya untuk memberontak para penguasa atas nama amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka beliau mengatakan, sesungguhnya amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sesuatu yang baik, tetapi bukan termasuk sunnah mengangkat senjata ke hadapan para penguasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita mendapati suatu kaum tengah melakukan kebid'ahan dan mendapati suatu kaum tengah melakukan kejahatan-kejahatan, namun
Tidak dimungkinkan bagi kita saat itu untuk mengingkarinya. Dan jika kita paksakan untuk mengingkari mereka, maka akan timbul kerusakan yang lebih besar. Syariat mengajarkan kepada kita untuk menahan terlebih dahulu, tidak tergesa-gesa dalam mengingkari kemungkaran mereka. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, di dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar dibutuhkan 3 perkara. Yang pertama adalah al-ilmu, kemudian yang kedua adalah kelembutan, dan yang ketiga adalah kesabaran. Ilmu dibutuhkan sebelum seseorang memerintah dan sebelum seseorang melarang. Adapun kelembutan adalah sesuatu yang akan selalu mengikutinya, sedangkan kesabaran dibutuhkan setelah beramar ma'ruf dan bernahi anil munkar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.